Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kali ini bertemu lagi dengan saya Bapak Muhammad Hilmi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 SD tema ke-1. Sebagaimana seharusnya sebelum kita mulai pembelajaran pada kegiatan kali ini, ada baiknya kita berdoa dengan harapan semoga ilmu yang akan kita pelajari bisa memberikan manfaat bagi kita, baik di dunia dan akhirat. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada pertemuan kedua kita kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran dari tema ke-1 minggu lalu atau pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat kan materi pada tema ke-1? Ya, benar sekali, tentang indahnya saling menghormati. Nah, pada pertemuan kedua kali ini, kita akan melanjutkan tema tersebut, tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang berbeda. Kegiatan pertama, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bagaimana menuliskan surah Al-Kafirun sesuai dengan kaedah penulisan bahasa Arab yang benar. Kemudian, pada kegiatan selanjutnya atau kegiatan kedua, kita akan mempelajari bagaimana cara atau trik dalam menghafalkan surah Al-Kafirun agar kita lebih mudah dalam menghafalkannya dan lebih melekat dalam pikiran kita. Kemudian yang ketiga atau kegiatan yang terakhir, kita bersama-sama akan mempelajari bagaimana isi kandungan dari surah Al-Kafirun. Penasaran bagaimana materi-materi tersebut akan kita bahas? Yuk kita simak materinya. Kegiatan pertama, menulis surah Al-Kafirun. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menulis surah Al-Kafirun. Pertama, memperhatikan cara penyambungan huruf hijaiyah. Kedua, menulis dari kanan ke kiri. Ketiga, jangan sampai ada satupun harokat yang terlewat. Keempat, menulis menggunakan pensil agar lebih mudah bagi kita untuk menghapus dan memperbaiki jika ada kesalahan dalam penulisan surah Al-Kafirun. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana contoh penyambungan huruf-huruf hijaiyah. Kita lihat apabila huruf hijaiyah itu ada di awal, ada di tengah, di akhir, dan juga bagaimana ketika huruf hijaiyah tersebut disambung dengan huruf yang lain. Sudah mendapatkan gambaran tentang penulisan huruf hijaiyah? Nah, sekarang coba kita praktekkan bagaimana penulisan surah Al-Kafirun dari ayat 1 sampai ayat 6.
Kegiatan kedua, menghafal surah Al-Kafirun. Ada satu metode yang Bapak tawarkan. Kedua, kegiatan menghafal surah Al-Kafirun. Ada satu metode yang Bapak tawarkan untuk menghafal surah Al-Kafirun dari ayat 1 sampai 6, yaitu disebut dengan metode 2T 1M. 2T yaitu tasmi, takrir, 1M yaitu murojaah. Apa itu tasmi, takrir, dan murojaah? Kita simak pada materi selanjutnya. Tasmi yaitu mendengarkan bacaan. Jadi pada bagian ini kita akan mendengarkan bacaan dari surah Al-Kafirun secara berulang-ulang. Kemudian takrir. Nah, pada tahap takrir ini kita akan mengulang-ulang membaca surah Al-Kafirun ya. Nah, bagaimana contoh dalam mempraktekkan tahapan takrir ini? Yaitu pertama, bacalah ayat pertama secara berulang sebanyak 10-20 kali sampai kalian hafal. Kemudian setelah itu bacalah ayat kedua secara berulang sebanyak 10-20 kali sampai kalian hafal. Setelah itu pada tahapan yang ketiganya kalian menggabungkan antara ayat pertama dan ayat kedua dibaca berulang-ulang sebanyak 10-20 kali sampai kalian hafal. Kemudian begitu selanjutnya kita membaca ayat ketiga sebanyak 10-20 kali secara berulang-ulang sampai kalian hafal. Kemudian dilanjutkan ditambah ayat 1, ayat 2, ayat 3 kita baca berulang-ulang sampai hafal. Itulah yang ada pada tahapan takrir. Kemudian pada tahapan murojaah ketika kita sudah menghafal beberapa ayat dari surah Al-Kafirun, kita akan mengulang-ulang kembali hafalan tersebut di dalam pikiran dan melafadzkannya. Jadi kalau pada tahapan takrir tadi kita masih melihat bacaannya, kita masih membaca. Kalau pada tahap murojaah ini kita mengulang-ulang lafadz dari surah Al-Kafirun itu tanpa lagi melihat bacaannya. Jadi kita berdasarkan apa yang sudah kita ingat. Itulah yang disebut dengan tahapan murojaah. Kemudian kegiatan ketiga, memaknai surah Al-Kafirun. Ada beberapa isi kandungan surah Al-Kafirun. Pertama, agama Islam mengakui keberagaman agama yang ada di dunia. Jadi, mengakui bahwa ada agama Kristen, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan agama-agama lainnya. Kemudian yang kedua, agama Islam mengizinkan umatnya untuk bergaul dengan agama yang lain. Yang ketiga, umat Islam dilarang mencampur adukan keyakinan akidahnya dengan keyakinan dari agama yang lain. Keempat, umat Islam dilarang mengganggu peribadahan umat agama yang lainnya. Intinya dari kandungan surah Al-Kafirun ini adalah kita sebagai umat Islam sangat ditekankan untuk memperkuat keyakinan kita sendiri, akidah kita sendiri, tapi kita juga dianjurkan untuk bersikap ramah dalam bergaul bersama umat agama yang lainnya. Nah, bagaimana pembelajaran pada pertemuan kedua kita kali ini? Semoga kalian bisa menangkap materi-materinya ya. Pertemuan kedua kali ini adalah sebagai penutup dari tema ke-1. Selanjutnya kita akan bertemu lagi insya Allah dengan tema-tema yang lainnya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.